Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau membagikan satu tema, ojo dibandingke. Saudara, Pak Jokowi di acara 17 Agustus, kita lihat sampai bangga, terharu dengan satu lagu ini yang dibawakan oleh Farel. Nadanya enak, tapi isinya itu seperti sentilan, ya, bagi mereka yang tidak bisa menghargai semua karya dan usaha yang dilakukan oleh Presiden kita, yang top markotop sampai diakui dunia. Farel yang masih kelas 6 SD saja bisa mengingatkan kita bahwa Jokowi itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kasihnya dan karyanya demikian besar bagi bangsa Indonesia. Saudara, orang sama orang saja tidak bisa dibandingkan. Tidak percaya? Coba kita bandingkan anak kita, atau suami kita, atau istri kita, dengan si A, dengan si B. Wah, bisa perang melebihi Ukraina, saudara. Ya. Saudara, tapi pagi ini kita mau bicara tentang Tuhan. Bagaimana hati Tuhan itu, istilah saya, bingung. Tidak bisa mengerti pemikiran manusia yang tidak bisa memahami Tuhan. Bahkan bisa-bisanya membandingkan Tuhan itu hanya dengan buatan manusia. Saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa ayat, saudara. Cukup banyak, tapi coba kita baca pelan-pelan, supaya kita tahu maksud Tuhan dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, Yesaya 46, mulai ayat yang ketiga, saudara. Dengarkanlah aku, ya, dengarkanlah aku. Tuhan itu sampai kepingin kita itu mau mendengar Dia. Bahkan minta supaya kita itu mendengarkan Dia. Mau mendengarkan Dia. Hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Saudara, ayat 5 ini harus kita camkan benar-benar. Benar, kita sering membandingkan Tuhan atau menyamakan Tuhan sesuai hanya dengan pemikiran kita. Ya, nanti kita mau bahas ayat yang ke-6. Saudara perhatikan di sini. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya.
Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ayat 8, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang bodoh. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ayat 12, dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkan, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca itu, ada 3 bagian yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ayat 6 dan 7 itu berkata tentang Allah buatan manusia. Allahnya ini hanya huruf kecil ya, saudaraku ya. Allah buatan manusia. Ayat 6. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantong dan menimbang perak dengan gaji. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Allah kecil, saudara dia. Lalu mereka sujud menyembahnya. Juga sujud menyembah kepadanya. Ayat 7, mereka mengangkat ke atas bau dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakan. Saudara, ini memang aneh. Tuhan pembuat manusia dan pencipta alam semesta ini masa mau digantikan dengan patung? Tapi itulah manusia. Manusia mungkin tidak ingin dikuasai, tapi inginnya menguasai. Sehingga kita lebih memilih bikin patung yang menurut versi kita lebih mudah dimengerti. Karena ada wujudnya. Daripada percaya pada Allah. Saudara, kalau zaman dulu benar banyak orang memuja patung. Sekarang mungkin sudah mulai beralih. Tapi sekarang yang harus kita cermati, saudara. Yang pertama, nabi palsu. Nabi palsu itu orang, tapi disembah seperti Allah. Tapi dia orang. Yang kedua, saudara, sekte-sekte yang menyesatkan. Juga aliran-aliran seperti LGBT dan sejenisnya.
Saya ini lagi di Australia, saudara. Kadang-kadang jalan-jalan ke mall, lihat kartu ucapan. Kadang-kadang saya melirik untuk melihat. Dan saudara tahu, ada kartu-kartu untuk ucapan selamat menikah. Itu Mr. and Mr. Ada lagi yang Mrs. and Mrs. Saudara, itu kartu diciptakan karena ada kebutuhan. Jadi mereka menikah itu benar-benar cowok sama cowok, cewek sama cewek. Itu kartunya banyak dijual di Aussie. Saya sampai, nggak bisa mengerti. Manusia sudah diselewengkan dengan demikian luar biasa. Juga banyak yang meragukan Tuhan karena orang hanya mengandalkan logika, bukan iman. Kemudian juga kemarin yang Pak Wito juga singgung tentang hedonisme. Orang diperbudak dengan uang dan barang-barang yang mahal-mahal. Bukan apa-apa, saudara, tapi itu menggeser nilai Tuhan. Sehingga orang dalam hidupnya hanya mengejar kenikmatan hidup, bukan mencari Tuhan. Itu semua Allah buatan manusia. Menyibukkan manusia untuk melupakan Tuhan. Kemudian poin yang kedua, saudara, peringatan dari Allah. Ayat 8 sampai ayat 10. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Wah, ayat ini cukup tajam rasanya, keras sekali, mengingatkan kita. Rasanya menyuruh kita itu bisa ngerti gitu loh, jadilah malu. Dikatakan lagi orang-orang pemberontak. Ayat 9, kembali lagi saudara, ingatlah. Peringatan ini benar-benar peringatan. Hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Diulangi lagi saudara. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ingatlah, elinglah, sadarlah, dan jadilah malu. Pertimbangkan dirimu, pikir, tahu malulah. Masa sih kamu tidak mau tahu gitu mungkin ya isi hati Tuhan. Bahwa sejak dari dulu, dari sejak zaman purbakala, aku itu sudah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tidak bisa kamu sama-samakan aku dengan yang lain, gitu ya. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, dari zaman purbakala bahkan sampai ke depan, yang jadi itu adalah keputusan dan segala kehendak. Bukan kehendakmu, hai manusia. Alkitab ini adalah bukti sejarah akan penyertaan Allah sepanjang zaman. Bahwa
tidak ada yang seperti aku. Allah tidak tergantikan, tidak tersaingi, tidak bisa dibandingkan dengan apa. Ojo dibandingke, ra ono bandingan. Jangan dibandingkan. Tidak akan ada yang bisa membandingkan. Tuhan itu Esa. Tuhan itu tunggal, the only God. Poin yang ketiga, saudara. Perintah dari Allah. Ayat 12. Dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Kenapa, saudara? Karena dari sejak Adam dan Hawa dititipi hanya satu. Jangan makan buah ini. Tapi Adam dan Hawa tidak mau mendengarkan. Maka itu yang menjadi isi hati Tuhan. Dia rasanya, kenapa manusia ini tidak pernah mau mendengarkan apa yang aku sampaikan. Manusia demikian congkak. Dikatakan orang-orang yang jauh dari kebenaran. Adam dan Hawa sayang, dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan yang cuma satu saja, tetap dilanggar oleh dia. Ayat 13, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkan, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagungan kepada Israel. Saudara, ayat-ayat ini berkata, dengarkanlah hai orang yang congkak, yang jauh dari kebenaran. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita saya berharap semua yang ada di doa pagi ini mau mendengar bukan suara saya, tapi perintah Tuhan. Mau mendengar suaranya, mau mendengar kebenarannya, mau mendengar hatinya. Bukan suara kita, bukan hati kita yang keras, yang maunya sendiri. Saudara, Allah menyediakan keselamatan dan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Allah juga menyediakan penyertaannya sepanjang masa. Saya kembali pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Ayat ini berkata begini, saudara. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Saudara, ayat ini ditujukan buat saudara dan saya. Di antara demikian banyak orang yang saat ini mungkin mulai meninggalkan Tuhan, yang hidup dengan cara manusia. Tetapi kita yang masih mencari Tuhan di pagi hari ini, orang-orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, ayat-ayat ini berkata, dari kandungan, sejak dari rahim,
sampai masa tua kita. Sampai akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Saudara, saya sungguh merasakan kasih karunia Tuhan yang menemani saya. Berulang kali saya katakan, siapa saya? Waktu kecil rumah kita istilahnya di kampung, di Semarang. Tuhan tuntun terus sampai sejauh ini. Bahkan dipercaya melayani di gedung. Benar, sampai putih rambutku, Tuhan menggendong kita. Saya percaya kita semua yang tergabung di doa pagi ini juga sudah merasakan dan akan terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saudara, saya mau bagikan 3 hal penting yang harus kita ingat-ingat. Yang pertama, saudara, bukan Tuhan yang membuat, bukan kita yang membuat Tuhan, tapi Tuhan yang membuat kita. Saudara, ini kalau kata Pak Parlin itu aksioma. Aksioma itu udah, nggak usah dibuktikan, nggak usah menuntut pembuktian. Ini mutlak. Benar. Bukan kita yang membuat Tuhan, tapi Tuhan yang membuat kita. Ini satu pengertian yang harus masuk dalam diri kita. Sehingga kita bisa menghargai Tuhan pencipta. Kita tidak bisa seperti bangsa Israel tadi yang membuat patung. Kita ini siapa? Tuhan ini siapa? Ini aksioma yang harus kita ingat seumur hidup. Jangan malah kita kurang ajar kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bukan Tuhan yang harus, tolong seratnya, ya. Bukan Tuhan yang harus sesuai dengan kita, tapi kita yang harus sesuai dengan Tuhan. Jangan dibalik-balik. Kita harus bawa pulang ini, saudara. Sehingga dari hari ke hari kita mau menyesuaikan cara hidup kita dengan Tuhan. Bukan malah memaksa Tuhan mengikuti cara hidup kita. Yang ketiga, saudara, jangan bandingkan Allah dengan pemikiran kita. Tidak akan nyampe. Kita tidak mungkin bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Dia terlalu agung, terlalu mulia. Pemikiran kita tidak mungkin bisa menggapai. Tetapi kasih Tuhan yang bisa menggapai kita. Saudara, mari kita belajar percaya bahwa Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan dengan siapapun. Saudara, kalau akhir dari lagu Farel berkata, di hati ini hanya ada cukup. Maka di akhir renungan ini kita berkata, di hati ini hanya ada Dia, Kristus, yang menjadi Tuhan atas hidup kita sepanjang